Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Lampung, umumnya Indonesia. Jumpa pertama kali ini kita bekerja sama dengan Dewa Grow dan Bayer mensosialisasikan racun hama tikus yang aman untuk ternak bagi para petani. Untuk lebih lanjutnya kita serahkan ke Bapak Adi Chandra selaku formulator wilayah Lampung 1. Kita simak videonya dan selengkapnya kita cermati bersama-sama. Baik, Bapak-bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kelompok Tani Sri Mulia 1 yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mensosialisasikan produk dari PT Bayer yang namanya racun ini. Tapi sebelum kita lanjut kepada pokok materi produk ini, perkenalkan dulu, nama saya Adi Chandra. Saya petugas lapangan dari PT Dewa Grow yang bekerja sama dengan PT Bayer untuk mensosialisasikan salah satu produk andalan dari PT Bayer yang namanya Racumin. Jadi Racumin ini nanti akan saya terangkan beberapa tahap penggunaan. Yang pertama, keunggulannya dulu, Pak. Yang kedua, waktu aplikasinya. Dan yang ketiga, tentu saja cara membuat umpannya. Ini ngoten nggih? Iya. Kersane mboten rancu mungkin kula nerang. Jadi yang pertama keunggulannya dulu, Pak. Nah, Racumin niki, Pak, niki bahan aktifnya kumatetralin. Ini produk asli saking Bayer, Pak, yang sudah diproduksi berpuluh-puluh tahun yang lalu dengan berbagai macam penyempurnaan. Akhirnya Bayer bisa menyempurnakan produk Racumin ini untuk salah satu keunggulannya ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini artinya begini, Pak. Kalau racun tikus yang lain, biasanya kita mau racun tikus, apalagi dekat-dekat sawah seperti ini, kan khawatir, Pak, ya. Kalau dimakan hewan ternak kita seperti ayam, mentok, bebek, bahkan tikus yang sudah mati pun, mungkin kalau dimakan hewan piaraan kita seperti kucing, itu bisa mati juga di sini. Salah satu keunggulannya produk Racumin ini adalah dia aman sekali untuk hewan peliharaan kita. Aman nggih napa hewan ternak kita, Pak. Bahkan kalau bapak-bapak ngeracun. Nah, yang kedua, salah satu keunggulannya niki boten berasa dan berbau, Pak. Jadi tikus niku indera penciumannya itu kan tajam, Pak. Jadi anggur mangan itu enten bahaya kiambake langsung menghindar. Tapi Racumin ini sama sekali tidak bisa dikamuflasekan atau tikus tidak bisa mencium baunya. Itu, Pak, keunggulannya. Terus yang keunggulan yang lain, mudah sekali cara pengaplikasiannya. Biasanya Bapak ngeracun pakai apa, Pak, kalau tikus, Pak? Ini berdampak juga kepada anakan tikus atau singgil, Pak. Jadi tikus yang pakai kami ini mau terus babonnya makan umpan kita, terus babonnya ini singgilnya, anak tikusnya itu sangat cegah, Pak. Jadi keunggulannya nih, Bu, pertama aman terhadap hewan peliharaan, mudah cara membuat umpannya, kemudian bisa sampai ke cilik-ciliknya juga mati. Racumin ini bisa diaplikasikan di semua fase pertumbuhan tanaman, Pak. Seperti kita ini sekarang lagi mau bongkar lahan, kalau tikus fase luwe-luwe ini pas, Pak, dengan bongkar lahan terus racun umpan bareng-bareng. Nah, sakit bareng-bareng, Pak. Namun Pak Wali mawon sing umpan, sementara bapak-bapak yang lain tidak mengumpan. Nah, sakit gerakan serentak karena tikus itu hewan yang berkelompok, Pak. Jadi kita pun mengendalikannya juga harus berkelompok. Nggak bisa sendiri-sendiri, Pak. Kalau bisa ngumpan itu ayon. Ayon itu nopo bahasa Indonesia, Pak. Bareng-bareng, agak lama, Pak. Tergantung besar kecilnya tikus. Biasanya kalau tikus yang besar itu 3-4 hari sudah kelihatan efeknya, Pak. Ciri kematiannya nopo, Pak? Tikus itu jalannya lambat ini karena sistem sarafnya yang bisa racun lambung dan racun sarafnya, Pak.
Kemudian setelah tikus itu berjalan lambat, lama-lama nanti kaki belakangnya akan lumpuh Pak, terus berjalan. Semakin tikus makan racun yang dengan umpan racun ini Pak, saya ngelak ngoten Pak. Nah pertanyaannya kadang-kadang kan ngeten Pak, lek bar mangan racun biasanya tikus ngamuk kan ngoten nggih Pak. Niki mboten Pak, karena pejahe kan perlahan ngoten. Jadi hari ini makan, pulang ke sarangnya, besok masih ada umpan itu makan lagi, terus begitu Pak. Jadi cara cara pengaplikasiannya juga begitu Pak. Tatkala kita ngumpan hari ini, besok dicek lagi Pak, dicek lagi masih ada nggak umpannya. Kalau sudah habis diumpankan lagi Pak, ditambah umpannya. Jadi 3 hari ke depan sudah bisa kita lihat hasilnya. Mungkin kalau tanaman kita itu ada serangan, ya serangannya sudah berkurang. Mungkin bapak-bapak juga harus pahami dulu, matinya tikus ini buat tentang sanding-sanding umpan Pak. Itu sangat tebis-tebis, 1 hektar atau 2 hektar di sekeliling racun itu bisa matinya jauh-jauh Pak. Karena tikus itu melihat mencari air Pak. Sakit misalnya racun teng mriki matine teng pinggir romo itu sakit Pak ngoten. Jadi itu terus cara pengumpanannya juga bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ditaruh di lubang tikus ya Pak, teng leng ini kok. Terus yang kedua niku teng jalan tikus. Jalan tikus niku napa lek ngarani Pak niku? Tikus niku kan lewat mriki terus ngoten nggih Pak. Nah, teng jalan tikus niku saged, atau di galengan atau di pematangan sawah itu juga bisa. Di pinggir-pinggir tanggul seperti ini juga biasanya banyak lubang-lubang di situ dulu Pak, yang tempat biasanya kalau lahan sudah dibongkar mesti ke mencari tempat yang tinggi atau besar. Niku Ngarep buatan ini. Nggih. Jadi salah satu keunggulan yang lain juga Pak Wandi, racumin itu tidak larut dalam air. Makanya kita gunakan jelantah ini untuk perekatnya Pak. Jadi jenengan kalau mau mengumpankan membuat umpan, misalnya beras atau gabah itu, kalau misalnya bapak-bapak direndam, itu ditiriskan dulu Pak sampai kering. Biasanya kan kalau singkong atau jagung itu kan direndam dulu bapak-bapak ya, direndam. Terus kalau racun tikus yang lain bisa langsung ditaruh umpan ini. Tapi ini jaring-jaringan Pak, ditiriskan. Karena kalau basah ya, racun ini nggak mau lengket Pak gitu. Justru perekatnya kita pakai jelantah ini. Nah kenapa jelantah ini Pak? Yang pertama, minyak tasik anyar kan eman-eman Pak. Pakai mie goreng kali itu, mie goreng tempe, mie goreng iwak gitu. Kita gunakan jelantah ini di samping untuk perekat, justru itu mengundang rangsangan bau tikus tadi Pak, jelantah ini gitu. Tikus sih malah ben moro gitu. Karena racun ini sama sekali tidak berbau bagi tikus gitu Pak. Aman sekali. Tadi hewan peliharaan juga aman, apalagi untuk manusia Pak. Tapi saya sekali lagi tidak merekomendasikan dijajal apa didulit apa piye ngoten Pak. Ampun nek namine racun tetap racun Pak, ngoten nggih. Jadi itu salah satu yang Pak Wandi, mboten usah khawatir Pak. Sebelum kita lanjutkan lagi. Dosisnya Pak, pengaplikasian Oh dosis. iya. Untuk dosisnya niki 1 saset niki untuk 0,5 kilogram umpan Pak, 400 sampai 500 gram umpan. Nek cara beras ngeten niki nggih 2 gelas lah Pak, 2 gelas umpan. Nah cara pengaduannya nanti kita tunjukkan bareng-bareng. Tapi intinya tikus niku kan punya indera penciuman yang kuat Pak. Lek saged tangan kula kalih jenengan niki, ampun upek-upek napa umpane ngoten. Kita pakai sarung tangan atau kita aduk di dalam plastik seperti ini Pak, sehingga tidak tersentuh tangan kita. Terus cara pengaplikasiannya ke lahan juga lek saged damel sendok Pak, atau tangan kita pakai sarung tangan seperti ini gitu. Jadi di samping untuk menghindari indera penciuman tikus tadi, tujuannya sarung tangan seperti ini juga untuk kesehatan kita Pak. Jangan sampai kita terpapar oleh racun ini gitu. Jelas Pak Yanto? Jelas Pak. Barangkali yang kedua, tikus itu adalah hewan yang nokturnal. Nokturnal itu artinya aktif di malam hari. Nah sebaiknya kita ngumpan itu sore hari Pak. Kita pastikan dulu sarang-sarangnya atau tempat-tempat mana yang mau kita aplikasikan. Nah
setelah sore itu kita umpan, malamnya kan mesti tikus keluar Pak. Jarang kan jenengan ningali tikus awan-awan urong atau nopo mangan, mesti dalu Pak. Niku tikus niku salah satu hewan nokturnal itu Pak. Artinya dia aktif di malam hari. Jadi cara pengumpanannya, waktu aplikasinya itu sebaiknya sore hari. Malam ini kok nggak dimakan, besok malam dimakan, apakah masih efektif tuh Pak? Oh masih Pak. Jadi selama racun itu masih ada di makanan itu, di umpan itu efikasinya masih kuat sekali. 3 atau 4 hari misalnya nggak dimakan, selama masih ada racunnya di situ ya masih bekerja gitu. Tapi sistem kerjanya saya ingatkan tadi sistemik Pak ya. Ampun sampai jenengan lagi bareng racun wis dipangan kok orang sing mati belas. Tunggu sampai 4 atau 5 hari ke depan Pak. Biasanya di sekitaran tanaman kita itu sudah tercium bau bangkai. Nah itu tandanya tikusnya sudah mati Pak. Nah, 2 saset. Terus untuk 2 gelas beras kita gunakan 2 sampai 3 tutup Pak. Atau 2 atau sampai 3 sendok jelantah. Jadi karena ini 4 gelas, kita gunakan antara 4 sampai 6 tutup Mungkin boleh dibantu Pak cara aplikasinya. Ini pakai dulu sarung tangannya. Pak Kok, mungkin bisa dibantu Pak. Tanya lagi Pak, Oh, ya. ini kan kadang-kadang kita petani Pak ya, ngasih aplikasi itu kan ada lubangnya di lubang tikus itu. Nggih. Apa pakai sendok itu kita masukkan ke lubang tersebut, apa efektif itu Pak? Efektif Masih Pak. efektif ya? Itu salah satu keuntungannya kalau kita masukkan ke dalam lubang, itu kan menghindari hujan satu, Iya. Pak. Nomor 2-nya, di situ pasti tempat lalang tikus Pak. Biasanya Bapak itu biasanya Nggih. bebok ini bolongannya Iya. biasanya. Jadi sungkapan nggak tahu umpan. Nggih, Mbak. Niku keunggulan nih, Mbak. Saged beras, gabah, sentrat, Aku nggak singkong, pernah umpan. Nggih. Hapus ngumpan. Kuncine niku nggih, Pak. Sareng-sareng, bareng-bareng ngumpane ngoten. Itu kunci keberhasilan sekali untuk kita gitu, Pak. Itu kudu dirempahi ning kono kan. Tempat keyakinan apa apa. Nggih. Pak Bolen ora takon, biasanya Pak Bolen. Oh, ketuanya Pak Kolil ya. Pak Mariadi sekretaris, Pak. Tapi dia agak sekretaris nggak apa-apa. Pak Morali. Nggih, jadi ini salah satu contohnya untuk menjaga kesehatan kita minimal pakai masker nih, Pak. Baju tangan panjang, kemudian sarung tangan. Itu cara aplikasi yang baik untuk kesehatan kita. Nah, setelah ini rata Pak ya, minyak dengan minyak dengan jelantahnya, maka kita masukkan racuminnya, Pak. Boros. Berarti untuk hewan kucing nggak apa-apa Pak? Aman, Pak. Kucing Ayam. artinya kalau dicampurin tulang-tulang untuk makan tikus di rumah kan aman. Aman, Pak. Tempe goreng juga bisa, tapi itu intinya Pak ya, perekatnya pakai minyak tetap, Pak. Pakai ya jelantah ini. Pakai minyak jelantah. Mancing iwak atau nggak jelantah ini? Peti menolak kucingnya mati. Kucing Berarti jelantahnya berguna untuk apa aja? Misalnya sudah Bapak aduk seperti ini, terus Bapak umpankan nggak habis Pak ya, karena besok kan kita mau ngecek lagi. Ini tinggal rapatkan aja plastiknya Pak. Jadi boleh dilihat Pak ya, berasnya menjadi biru Pak. Biru Pak. Jadi seperti ini sudah siap aplikasi Pak. Bisa digunakan setiap saat. Jadi
Ini bahannya buatan suping ya Pak? Iya. Beras, minyak jelantah, atau sama racumin tentu saja Pak. Ini racumin. Jadi satu saset ini kalau untuk ukuran beratnya itu sekitar 400 sampai 500 gram atau 400 sampai setengah kilo umpannya satu saset ini Pak. Boleh kasus jenengan mau Pak, jenengan kreatif dicampur kali nopo pakan ayam ya Pak. Sentratnya. Nggih. Niku saged Pak. Niki salah satu keunggulan niku mau saged diaplikasikan dengan umpan apa aja. Salah satu keunggulan racun ini. Jelas ya Pak? Enten sing ditanglet pada hari ini kurang dan lebihnya mohon maaf, dan untuk para YouTuber sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan lonceng untuk channel Petani Muda Lampung pemula. Petani Muda Lampung jangan lupa channelnya Petani Muda Lampung. Like, komen dan subscribe. Gratis, tidak bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikianlah tadi presentasi dari Bapak Adi Chandra selaku formulator Lampung 1 dari Dewa Gro dan Bayer. Untuk video selanjutnya kita live tayang seminggu kemudian sambil ngecek hasilnya. Salam Petani Muda Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.